Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Tetapi terlebih dahulu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrina Putri Ayu Ringo dengan NIM 8560539198 dari Pokjar Dairi, mata kuliah PDGK 4303 Perspektif Global dengan tutor Ibu Epi Susilawati SPD MPD. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu 1. Isu-isu yang kaitannya dengan kepentingan nasional. Yang kedua, beberapa hal yang berkenaan dengan isu-isu global yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Poin yang pertama, ada isu-isu yang kaitannya dengan kepentingan nasional. Manusia sebagai penghuni muka bumi dari waktu ke waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selalu meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tadi, manusia mengumpulkan berbagai cara dan alat yang kita kenal sebagai teknologi. Perkembangan, kemajuan, dan penerapan teknologi untuk melayani kebutuhan hidup merupakan ciri peningkatan kualitas kemampuan penduduk sebagai sumber daya manusia atau SDM. Kita harus waspada terhadap dampak negatif, perubahan, serta kemajuan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai budaya. Fenomena dan isu-isu global negatif seperti penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, kriminalitas, dan sadisme secara sungguh-sungguh harus kita waspadai. Poin yang kedua, ada beberapa hal yang berkenaan dengan isu-isu global yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Yang pertama, ada pendidikan dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang terbelakang dan sedang berkembang maupun bangsa-bangsa yang telah maju. Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya masalah yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Salah satu upaya mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Pelaksanaan program keluarga berencana tidak lancar seperti yang direncanakan dan diharapkan, melainkan masih menghadapi berbagai masalah. Program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih merupakan masalah global. Yang kedua, pembangunan yang oleh Bartholomeus 1986 halaman ketiga dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material. Pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat pada sisi lain masih menjadi masalah. Yang ketiga, hak asasi manusia. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lain merupakan pelanggaran terhadap HAM yang terjadi alami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu di negara masing-masing. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Yang keempat, ada migrasi. Perpindahan penduduk baik itu dalam emigrasi keluar dari negara sendiri, imigrasi masuk ke dalam negara tertentu maupun dalam bentuk pengungsian. Perpindahan ini berbagai kawasan di dunia sebagai akibat berbagai masalah di negara, banjir, kesulitan ekonomi, pertentangan politik menjadi penyebab terjadinya migrasi penduduk. Yang kelima, ada lingkungan dan sumber daya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan seperti pencemaran, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebangsanya yang mengganggu bahkan mengancam kehidupan manusia tidak hanya terjadi secara lokal atau regional di tempat-tempat kawasan tertentu, melainkan secara meluas terjadi mana-mana di permukaan bumi ini. Sumber daya alam adalah suatu bentuk materi atau energi yang diperoleh dari lingkungan fisik yang dapat memenuhi kebutuhan kehidup manusia. Kandungan, persediaan, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya, khususnya sumber daya alam, tidak hanya menyangkut pemerintah serta negara pemilik sumber daya yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan negara-negara yang berkepentingan. Poin yang ketiga, masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. 1. Negara terbelakang, negara berkembang, dan negara maju. Perbedaan kategori antara kelompok negara yang terbelakang dengan negara yang sedang berkembang serta dengan negara maju terutama terletak pada kualitas SDM-nya atau sumber daya manusianya. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan. Kenyataan yang demikian itu akan tetap berlanjut dari hari ke hari.
Dari jumlah penduduk yang terus meningkat tersebut, banyak hal yang harus diperhatikan dan diperhitungkan dari pihak penduduk sendiri maupun dari pihak lingkungannya. Yang ketiga, kebutuhan penduduk yang beraspek majemuk atau multi aspek, baik kuantitatif maupun kualitatif, akan terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kontak antar manusia pada lingkungan lokal, nasional, dan regional, bahkan juga pada tingkat global.